Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tim redaksi kami ini cukup kewalahan, yang mana untuk pertanyaan dan komentarnya termasuk saran dan kritik juga itu masih mengenai pertandingan semalam gitu ya. Jadi untuk kita rangkum apa sih sebetulnya yang menjadi concern atau ya harapan dari teman-teman Boboto yang akan kita bacakan di pertanyaannya saja gitu ya. Jadi diperhatikan satu persatu, yang mana pasti ada yang sama, nanya satu orang dengan yang lainnya pasti ada yang sama gitu ya. Jadi tidak kita bacakan semuanya, tapi yang jelas ditonton sampai akhir, karena ini juga penting buat edukasi dan informasi buat teman-teman Bobotoh, karena pertanyaan dari teman-teman sendiri yang bisa setidaknya membuat kita ngobrol di sini. Kita juga semakin luas lagi mengetahui kabar mengenai Persib Bandung gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita juga buka intermezzo di hari ini, yang mana ada kabar yang cukup tidak baik gitu ya, yang memang membuat ruang ganti Persib Bandung ini agak sedikit terguncang dan harus memikirkan putaran kedua lebih cepat daripada seharusnya, teman-teman. Jadi ya kita tahu kemarin di laga semalam menghadapi Persik Kediri, Bojan Hodak tidak terlihat santai gitu ya, mukanya pun penuh dengan raut kekecewaan, dan juga ada satu hal yang disembunyikan mungkin ya, melihat lini belakang mungkin tidak bermain dengan sepatutnya, dan melihat lini-lini posisi yang lain juga sepertinya tidak seperti game plan yang memang diinginkan Bojan Hodak. Nah, salah satunya ya kita harus merelakan Federico Barba, teman-teman. Kita sudah bisa secara resmi, walaupun ya sebetulnya kita ingin menyimpan gitu ya. Kemarin kan sudah kita kasih tahu akhiran A gitu ya, yang akan meninggalkan Persib Bandung. Tapi ya teman-teman media baru hebohnya sekarang, atau hebohnya dari semalam gitu ya, heboh mengenai Barba katanya yang akan meninggalkan Bandung menuju ke Italia kembali. Nah, ini kalau kita ya dengarnya beberapa hari yang lalu, makanya ya sempat kita bikin akhiran huruf A itu sudah akan meninggalkan Persib Bandung, sudah hatur nuhun duluan. Tapi ya kita berniat sih nungguin dari manajemen dulu yang ngumumin, tapi akhirnya sudah kesebar di media gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, kita juga ya memang betul kita konfirmasi teman-teman, Federico Barba sepertinya tidak akan membela Persib Bandung lagi di sisa akhir kompetisi putaran pertama gitu ya, apalagi menghadapi Persija Jakarta. Nah, ini sebetulnya manajemen sudah meminta dengan tulus, karena ini partai gengsi, partai yang memang menjadi satu harapan buat Persib minimal gitu ya, di putaran pertama ini ada di puncak klasemen. Tapi akhirnya ya semua pupus gitu ya. Mungkin ada hal yang tidak disenangi Barba juga, karena kemarin ada penawaran kontrak dari salah satu tim di Italia yang katanya ditolak oleh manajemen Persib, karena manajemen masih menginginkan Barba ada di Persib Bandung. Tapi akhirnya ya dengan segala cara, ya salah satunya alasan keluarga gitu ya. Ini sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan apakah benar atau tidak masalah keluarga, tapi yang jelas ya kontraknya sudah akan selesai di pertengahan musim ini, bahkan lebih cepat gitu ya, teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan, tapi ya kumaha deui gitu ya, namanya ya namanya pemain Italia mah gitu. Minimal kalau dua musim yang lalu mah Beltrame masih oke lah gitu. Jadi ya setengah musim diberesin dulu, bahkan sampai bawa Persib juara. Tapi kalau sekarang ya setengah musim aja nggak nyampe gitu ya. Namun ya sudahlah, kita ucapkan
ya ucapin selamat menempuh perjalanan baru dengan keluarganya gitu ya teman-teman. Nah baik, nggak banyak yang bisa kita bahas mengenai Barba karena semakin dalam kita bahas, makin banyak nantinya pertanyaan dari teman-teman. Minimal ya sudah kita redam saja kalau sudah dihaturkan nuhun karena sudah tersebar gitu ya di media sosial. Jadi ya sudah kita ucapkan ya semoga sukses lah di perjalanan karir selanjutnya gitu ya, dan tidak bersama Persib Bandung lagi. Baik, kita balik ke Persib Bandung, yang mana Bojan Hodak harus memikirkan 1001 cara menutup akhir putaran pertama ini dengan menang atas Persija Jakarta, karena ini masalah harga diri, gengsi, dan poin tertinggi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ya setidaknya nongkrong lagi di peringkat pertama di tengah musim inilah teman-teman, karena ya gimana ya, kita juga rada ditambah laga tadi malam agak nggak semangat, jadi kita bawaannya ini nggak semangat kumaha ya. Tapi ya mudah-mudahan lah teman-teman bisa mengerti gitu ya keadaan saat ini. Kita juga bingung ngelihat keadaan di Persib Bandung, aduh ternyata begini, kita mau nyampaikan ke teman-teman juga tidak bisa disampaikan semuanya, jadi ya serba kagok kadi. Namun minimal ya bukan hanya Barba, katanya ini juga Persib Bandung harus memagari pemainnya yang memang masih potensial tapi agak tidak kerasan di Persib Bandung karena tidak mendapat menit bermain, katanya gitu ya teman-teman. Nah ini nantilah sedikit demi sedikit kita coba kasih tahu ke teman-temannya gitu ya, jadi ente langsung brak gitu ya, bisi rewas nantinya. Baik, itu mungkin sedikit intermezzo dari kami yang memang Federico Barba sudah dipastikan adios pernios di putaran kedua nanti teman-teman. Bahkan menghadapi Persija ya manajemen juga sudah meminta, tapi nampaknya ditolak gitu ya. Jadi ya sudah, kayaknya tidak bermain dengan Barba menghadapi Persija di tanggal 11 Januari mendatang. Mudah-mudahan masih ada keajaiban, ada sedikit rasa terima kasih Barba lah kalau mau menghadapi Persija terakhir aja ini mah, please-pleasean gitu ya. Mudah-mudahan masih mau, tapi menurut katanya beberapa temen gitu ya, iya katanya Barba udah enggak lah, udah kernaun gitu ya, jadi lebih baik pulang ke Italia. Baik, itu teman-teman sedikit saja. Nah ini banyaknya di pertanyaan, ini masih ada yang bahas mengenai wasit dan lain sebagainya, jadi disimak baik-baik. Beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh mungkin ada yang sama, jadi kita rangkum semuanya, jadi ya tidak banyak pertanyaan gitu ya, satu pertanyaan bisa mewakili beberapa pertanyaan dari bobotoh yang lainnya. Baik, yang pertama, Kang, lamun beli tiket di calo langsung masuk stadion tak kumaha? Iya tuh, kalau dari calo mah langsung beli masuk ke stadion. Tapi ingat ya, sekali lagi manajemen Persib saat ini sudah mengumumkan tiket habis dan sold out semua tribun teman-teman. Ingat, semua tribun tiket sudah sold out. Jadi tidak ada lagi yang dijual di Persib Apps, di Brimo, di Bale ataupun di GoPay. Jadi semua sudah sold out. Bahkan ada yang protes, wah saya udah nungguin 4 jam lebih tiba-tiba lock out sendiri, saya udah nungguin 4 jam lebih tiba-tiba tiket habis, jadi udah ada yang begadang dari kemarin dan lain sebagainya. Jadi masukan juga, kalau memang tiket sudah habis ya lebih baik jangan dibuka antrian lagi. Nah namun ini sebetulnya yang harus disoroti ya tim IT-nya gitu ya, bukan ya manajemen juga seharusnya bisa nge-push gitu ya, kalau bisa di stop dulu atau di refresh jaringannya biar lebih enakin lagi teman-teman masuknya. Namun ya inilah, nggak tahu, mungkin vendornya yang harus lebih apa ya, lebih menjelaskan detailnya ke manajemen Persib, jadi manajemen juga bisa menjelaskannya enak ke bobotoh gitu ya. Nah ini ya masalah jaringan lah biasa. Lalu kalau memang beli di calo, ingat jangan sembarangan transfer, karena
ya kita nggak tahu ya orang yang benar atau yang tidak. Lebih baik beli di calo langsung dengan fisik. Kalau mau langsung tukerin di Denja Saang atau di Sumarekon, sok mangga langsung aja ikutin calonya, tuker langsung di depan mata kalian sendiri gitu ya. Itu lebih aman, dan sudah diingatkan juga sama manajemen di officialnya saat ini ya, bahwa ya jangan beli di pihak lain gitu ya selain di Persib F. Nah, ini memang untuk menjaga-jaga karena beberapa pertandingan kemarin banyak calo yang tidak amanah, teman-teman. Banyak tiket palsu dan juga banyak ya hal-hal yang memang kasihan buat teman-teman yang sudah beli tiket ternyata sudah terscan tiketnya gitu ya, sehingga tidak bisa masuk ke stadion itu, teman-teman. Lalu yang kedua, Kang Roni, pami hoyong tiket VBU launch hoyong sama keluarga, tapi di Persib F batasnya 1 orang, kumahanya? Ya memang 1 orang, teman-teman, kalau di beli di Persib F gitu ya. Ada 2 untuk alternatifnya. Yang pertama, akangnya ini ikutan Planet Persib, itu 1 akun bisa membeli 4 tiket langsung gitu ya, tapi dalam 1 kartu keluarga gitu ya. Jadi 1 akun bisa membeli 4 tiket, tapi syaratnya harus ikut Planet Persib juga dengan biaya ya 5.500.000 gitu ya, seumur hidup, teman-teman. Jadi ya ya itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kalau akangnya kan anaknya mau ajak anaknya dan istri misalkan gitu ya. Nah, ya akang bikin 1 aplikasi gitu ya di handphone, istrinya juga bikin 1 aplikasi lagi atau 1 ya Persib Apps-nya diinstal di handphone istrinya. Nah, jadi kan punya 2 tuh. Nah, buat anaknya itu akang kalau mau beli itu langsung bisa offline gitu ya. Anaknya umur berapa dulu? Kalau di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun itu bisa saja beli langsung offline di Graha. Jadi akang beli tiket VIP Barat Utara yang launch atau VBO launch, akang dengan tetehnya beli. Nah, anaknya langsung bawa ke Graha gitu ya, beli secara offline, itu dapat potongan harga 20%, teman-teman gitu. Lalu selanjutnya, pemain asing Persib Laloyo apa terpengaruh bursa pemain putaran kedua? Ya nggak tahu ya, namanya perasaan pemain kita nggak tahu, tapi secara profesional kalau yang memang menurun berarti dia harusnya mengetahui mungkin ada yang salah atau faktor yang apalagi, karena kalau faktor kelelahan saya pikir agak tidak make sense, tidak masuk akal. Sekarang kan istirahat Persib sudah lumayan cukup gitu ya. Kalau faktor kelelahan saya pikir ya tidak terlalu gitu ya. Namun mungkin ada faktor-faktor yang lainnya, yaitu tadi apakah suasana di ruang ganti Persib ini agak sedikit memanas gitu ya. Ya kita nggak tahu, teman-teman, tapi yang jelas ya bukan hanya pemain asing saja, tapi pemain lokal pun ya mungkin tidak bermain secara maksimal kemarin malam. Mungkin hanya Dewangga saja yang lumayan lah ya. Lalu selanjutnya, info Kang, tiket Persib apa ada kloter kedua? Tidak ada untuk saat ini. Jadi saat ini sudah tidak ada kloter kedua, sudah tidak ada harga early bird, dan memang hanya dijual 1 hari saja, dan itu pun sudah sold out ya. Lalu selanjutnya, apa Barba main lawan Persija? Aduh, ini agak berat ya. Kemungkinan besarnya tidak bermain, teman-teman. Harapan masih ada kalau memang Barbanya masih ada di Indonesia gitu. Tapi ya nantilah lihat apa yang akan dibilang sama Bojan Hodak gitu aja ya, teman-teman. Nanti ketika besok mungkin latihan, mungkin bisa kita coba cari tahu lah keterangan apa kata Bojan Hodak mengenai Barba. Kalau memang Barba dibilang masih cedera, ya berarti fix sudah tidak akan bermain lagi gitu ya, karena sudah pulang ke Italia. Lalu selanjutnya, Kang, kenapa sih Persib tidak pakai pelatih striker? Karena penyerang Persib tumpul semua. Wah, ini saya kurang tahu, ini keputusan ada di Bojan Hodak. Kalau Bojan Hodak mungkin sudah ngobrol nih dengan siapa namanya tuh, aduh, Igor Tolik, siapa asisten yang dulu tuh, saya lupa, jadi
itu hanya satu yang temannya Bojan, ya kenapa tidak manggil si Abah lagi. Nah ini mungkin ya Abah juga, oh Goran Paulik maksud saya. Jadi Goran Paulik ini ya kan sudah bilang ya kalau Persib membutuhkan saya, ya saya mungkin bisa kembali lagi. Tapi ya udah ngobrol pada saat pulang ke Kroasia, mungkin Bojan ya udahlah, masih belum perlu meureun gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau Bojan oke, Persib oke, bisa balik. Berarti kan ada komunikasi yang memang belum memerlukan pelatih striker gitu ya teman-teman. Karena mungkin menghargai Igor Tolik juga di situ, karena dia juga setidaknya apa ya, sudah menjadi tangan kanan Bojan Hodak lah ya. Lalu selanjutnya, Kang bahas sikutan Ezra ke Dewangga harusnya kartu merah. Nah ini juga memang banyak dibahas gitu ya. Ya kita kembali dulu ke wasit yang namanya sudah kita spill tadi ya. Nggak enak nama wasit katanya, takutnya Bojan aja nggak berani ngomongin banyak tentang wasit. Tapi ya kita rangkum aja gitu ya. Wasit yang memimpin laga Kediri menghadapi Persib Bandung semalam itu memang asal Jogja gitu ya, dan itu pun punya beberapa catatan kontroversial di pertandingan Persib yang lainnya. Contohnya pada saat musim-musim yang lalu itu pernah menghadapi atau Persija menghadapi Persib Bandung, Marco Simic menyikut Beckham Putra itu tidak mendapatkan kartu merah gitu ya. Nah semalam itu terjadi lagi gitu ya. Ezra Walian menyikut Dewangga namun hanya mendapatkan kartu kuning, tidak kartu merah. Ini mungkin bisa dibahas, makanya Bojan ingin mengajukan protes ke wasit gitu ya. Protes secara formal, secara ya profesional lah ke komisi wasitnya teman-teman. Jadi ya ini kita tunggu hasilnya apa nanti, tapi yang jelas kalau itu mah sudah kewenangan wasit ya, kita mah udah nggak bisa ini. Bojan aja udah bilangnya ya nggak mau ngomong masalah wasit, yang jelas kita akan melakukan protes katanya gitu ya, karena ya pasti ya nggak akan pengaruh kalau suara dari kita mah ya. Lalu selanjutnya, Kang usul selanjutnya jangan Beckham dan Teja yang jadi kapten, kasih ke Tom Hai saja. Nah ini menarik teman-teman, ini juga memang agak sedikit menjadi perbincangan gitu ya. Kenapa harus Beckham yang dikasih ban kapten? Karena apakah menjadi ban kapten menjadi beban ke Beckham tidak bermain lepas? Malam juga Beckham cedera gitu ya, lalu juga Jung juga cedera teman-teman, beberapa pemain juga terlihat tidak bermain maksimal. Nah ini memang menjadi kapten itu sudah pernah disampaikan oleh Bojan Hodak, bahwa Bojan ingin pemain yang terlama di dalam satu tim itu yang menjadi kapten. Ya harusnya kan ada Maklok, sebetulnya Maklok tidak bisa bermain kan malam karena cedera. Jadi ya ada Beckham bermain, Beckham yang harusnya bermain di babak kedua biasanya, tapi dipaksakan di babak pertama sehingga ya sudah jadi kapten. Nah setelah Beckham cedera diganti ya pindah ke Teja gitu ya, karena memang Teja pemain kedua yang bisa terbilang lama gitu di Persib Bandung. Nah sebetulnya kalau Bojan ini tidak nyaman dengan seorang penjaga gawang menjadi kapten. Nah ini juga memang sesuai dengan beberapa komentar dari teman-teman bobotoh, katanya pada saat beberapa keputusan itu yang yang kewasit gitu yang protes, kalau nggak Tom Hai ada Matrikardi gitu ya, atau ada pemain yang lainnya. Tapi kalau Teja Paku Alam nyaris ya cicing wae di gawang gitu ya, tidak melakukan protes ke wasit walaupun dia sudah menjabat kapten setelah Beckham diganti. Nah ini memang yang menjadi catatan gitu ya, makanya Bojan tidak begitu senang kapten itu dipegang oleh seorang penjaga gawang ya, mungkin alasannya ini gitu ya teman-teman. Ya kita juga nggak tahu lah ya, yang jelasnya ya mungkin Bojan sudah punya penilaian sendiri mengenai pemilihan seorang kapten di satu pertandingan teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacain salam-salam aja ya, karena beberapa kali sudah kita lewatkan. Baik teman-teman, ada bobotoh yang pertama di Kamojang Ibun katanya, lalu yang kedua dari bobotoh di Bali, ada juga
Bobotoh di Pangadegan, Sumedang, ada juga Kang Cos Leos di Cipanas, Cianjur, ada juga Kang Naung Maulana, lalu ada Kang Ru Pantus Majenang, Cilacap, ada juga Ibu Halimah di Cianjur, ada juga Kang Denny Cangkring di Jelekong, ada juga Viking Purwakarta, ada juga dari Bobotoh di Tanjung Siang Subang, ada juga Kang Opik di Samarinda, ada Kang Iwa Kartiwa, ada juga Bobotoh di Ciseeng Bogor, ada juga dari di Kang Nanang Tiger Boy di Tasik Manonjaya, lalu juga ada Boboko Pamulang Tangsel, ada juga Bobotoh Soreang, lalu ada Kang Udin Pleret Cirebon, ada juga Boboko di Cigondewa, ada juga Bobotoh di Depok, ada Bobotoh di Padalarang Pak Asep, ada juga Kang Jainal Jatiwangi, ada juga Bobotoh di Kadungora Garut, ada juga Bobotoh Ciwidey, Bobotoh Ciburui, Padalarang, dan terakhir ada Bobotoh di Jati Gede, Sumedang. Nah, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.